Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa semester 4 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Kali ini kita akan bertemu dalam mata kuliah Entrepreneurship Kimia Lanjut. Terkait mata kuliah ini, kita ada dua bidang yang akan kita pelajari, yakni praktikum, yang kedua adalah teori. Terkait dengan teori ini, Ibu ingin menyampaikan beberapa teori-teori tentang entrepreneurship ataupun yang mendukung entrepreneurship agar menjadi entrepreneurship yang benar dan bagus dan sukses. Oleh karena itu, pada pertemuan yang pertama ini akan Ibu awali dengan tipe memimpin, kemudian pengambilan keputusan, yang ketiga adalah bidang yang terkait dengan negosiasi. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Bagi seorang entrepreneurship harus memiliki 3 hal ini. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan yang baik, yang kedua adalah keterampilan mengambil keputusan, yang ketiga adalah kemampuan negosiasi. Untuk pertemuan kali ini, untuk sesi yang pertama ingin Ibu sampaikan terkait tipe kepemimpinan yang baik. Untuk membahas ini, Ibu mengawali dengan kronologis atau dasar-dasar yang kepemimpinan. Ini semuanya tertuang dalam Al-Quran, sehingga Ibu dalam penyampaian ini akan mengkajinya, menelusurinya dari Al-Quran, yang teori-teori itu ternyata memang tanpa kalau kita ketahui itu memang sudah merujuk pada beberapa ayat suci Al-Quran. Nah, pada kronologis ini Ibu ingin bacakan pada surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, ada di sini persoalan pemimpin dan kepemimpinan sebagai salah satu persoalan pokok dalam Islam. Jadi dimanapun berada sejak kelahiran, sejak adanya dunia ini, maka akan ada ketika manusia diturunkan di bumi, maka di situ ada satu proses kepemimpinan akan berlangsung. Nah, di dalam Al-Quran yang berdasar kita untuk menjadi seorang pemimpin atau kepemimpinan adalah karena memang kita itu diciptakan sebagai manusia. Rasulullah itu diminta di muka bumi ini adalah menjadi rahmat bagi alam semesta. Artinya kita sebagai ittiba kepada Rasulullah, maka kita dalam melangkah sesuatu itu selalu berupaya untuk menjadi kemakmuran masyarakat, kemakmuran alam semesta, sehingga memberikan rahmat bagi semesta alam. Yang kedua, beberapa pedoman atau panduan telah digariskan untuk melahirkan kepemimpinan yang diridhai oleh Allah, yang membawa kemaslahatan, menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat kelak. Sehingga masalah kepemimpinan ini mencuat itu setelah Rasulullah wafat. Lalu mulai orang itu siapa mau berdiskusi, berunding, siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Rasulullah ini. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, tiada Islam tanpa jamaah, tiada jamaah tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa taat. Artinya ini sudah terilustrasi di dalam kita berjamaah, sholat berjamaah, maka imam itu harus kita selalu patuh taat, mengikuti gerakan-gerakan imam, itu sami'na wa ata'na dengan apa yang dilakukan oleh imam, dan makmum itu mengikuti, kemudian semuanya itu karena untuk ketaatan, dan klimaks dari semuanya ketaatan kepada Allah. Kemudian manusia sebagai pemimpin. Setelah manusia itu memiliki fungsi tugas sebagai untuk memberikan rahmatin alamin kepada alam semesta ini, maka manusia itu secara kodratnya itu secara otomatis manusia itu menjadi pemimpin. Karena dia menjadi rahmatan alamin, maka dalam dirinya secara kodrat dia akan menjadi seorang pemimpin. Ini tertuang dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi di sini juga dalam surat Al-Baqarah ayat 30 disampaikan pula dengan terjemahannya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat yang ke-30. Jadi di sini ada manusia sebagai seorang pemimpin itu ada beberapa hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah beriman, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga taat kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin kita. Jadi ini bagi kita semuanya dengan pemimpin itu kita ada ketaatan kepada pemimpin. Apa kebijakan pemimpin maka kita mengikutinya. Bila ada yang kurang pas maka kita mengingatkannya. Kemudian demikian pula ayat 30 disampaikan di situ bahwa manusia ada khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi. Nah, karena kodrat dia sebagai seorang khalifah di muka bumi, maka pemimpin itu memiliki beberapa ciri. Ciri-ciri pemimpin pun itu juga tertuang dalam ayat Al-Quran, Al-Furqan ayat 74. Yang pertama adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini berarti ciri pemimpin yang pertama adalah yang bertakwa. Kenapa bertakwa? Karena seluruh totalitas kehidupan kita itu tidak ada satupun yang tidak kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka takwa itu adalah sumber semuanya. Ketika kita melangkah apa saja karena muatannya adalah ibadah. Ibadah adalah untuk dalam rangka kita bertakwa kepada Allah. Nah, takwa di sini keharusan. Maka saya sampaikan yang pertama kali imam itu adalah imam yang bertakwa. Yang kedua adalah adil. Hal ini tertuang dalam surat Shad ayat 26. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari keperhitungan. Jadi di sini ada dua ciri pemimpin. Yang pertama harus adil. Yang kedua tidak mengikuti hawa nafsu.
Kemudian ciri pemimpin yang berikutnya adalah tertuang dalam surat An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya dan mereka dan benar-benar akan menular keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Di sini ada beberapa ciri pemimpin. Yang pertama adalah orang yang beriman. Harus orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang senang mengerjakan amal soleh. Yang berikutnya adalah orang yang berkuasa. Yang berikutnya adalah orang yang bersungguh-sungguh, teguh beragama. Berikutnya Allah akan menukarkan keadaan mereka, yakin itu. Karena apa? Karena Allah akan memberikan suatu membantu, memberikan jalan keluar. Kesulitan itu akan menjadi suatu kemudahan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mempersekutukan Allah. Ini ciri pemimpin. Jadi kalau orang yang beramal soleh itu adalah orang yang senang memberi, giving. Orang yang senang memberi itu Allah akan memuliakan. Maka ini mengindikasikan ciri pemimpin itu tidak suka kemudian ingin disanjung, ingin dipuji. Karena itu semuanya karakter apa? Ingin itu adalah suatu permintaan kepada seseorang untuk mengakui kemampuan kita, kekuatan kita. Tidak usah begitu, kalau ciri pemimpin itu memang itu melekat dalam dirinya, secara otomatis orang akan melihat bahwa dia itu senang beramal soleh. Dia orang yang beriman, memiliki kekuasaan. Mengapa saya katakan orang yang berkuasa? Karena orang yang berkuasa di sini, pemimpin itu memiliki kekuasaan, kekuatan. Kalau tidak bisa akomodir, memanage, mengorganisir orang-orang di sekitarnya, maka dia bukan memiliki ciri seorang pemimpin. Di sini penting dan teguh. Maka seorang pemimpin ciri yang dia harus teguh, sungguh-sungguh teguh, tidak mudah tergoyah, pelin-pelan. Nah, ini bagian dari ciri-ciri orang yang pemimpin. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 247 disampaikan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un 'alim. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu
dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ada dua ciri di sini, yakni harus memiliki ilmu yang luas. Kalau seorang pemimpin tidak memiliki ilmu yang luas, maka ketika mengambil sebuah kebijakan, sebuah keputusan, maka dia tidak memiliki dasar yang kuat. Maka ini penting. Yang kedua adalah tubuh yang perkasa. Tubuh yang perkasa di sini dapat diartikan pula memiliki tidak sehat. Kalau orang memimpin tidak sehat, lemah, sering sakit-sakitan, tentu di dalam membangun sebuah kebijakan dia tidak bisa full. Karena apa? Karena fisiknya saja dia lemah, bagaimana dia akan mengatasi orang lain karena fisiknya dia itu lemah. Nah, anak-anakku semuanya, berikut ingin sampaikan tentang karakter-karakter seorang pemimpin. Ini tertuang dalam surat At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam ayat ini atau ayat 71 ini ada kalimat-kalimat kunci karakter seorang pemimpin. Yang pertama adalah penolong bagi sebagian yang lain. Jadi seorang pemimpin itu senang membantu orang lain. Kesulitan anak buahnya tentu akan dicari, kesulitanmu di mana, akan dibantu. Kalau memang dan diarahkan. Yang kedua adalah mengerjakan amar ma'ruf. Senang mendorong kebaikan-kebaikan. Mengajak kebaikan, ini penting. Tapi selain mengajak kebaikan juga memiliki kemampuan mencegah kemungkaran. Qul haqi walau kanal muron, katakan ya hak walau itu pahit rasanya. Ini memang mengajak ke ma'ruf, mengajak yang baik itu lebih mudah daripada kita itu mencegah yang mungkar. Karena kalau kita mencegah yang mungkar itu, seorang pemimpin mengajak yang mencegah hal yang tidak baik itu kadang-kala mungkin orang itu yang dicegah itu dia nggak suka, nggak senang. Dan kalau orangnya itu temperamen itu bisa berbuat yang anarkis. Itu diantaranya. Tapi memang tantangan bagi mencegah kemungkaran itu lebih sulit ketimbang itu mengajak kebaikan, mengajak yang ma'ruf. Yang berikutnya adalah karakter pemimpin senang mendirikan sholat. Bukan mengerjakan, tapi mendirikan sholat. Karena esensi dari mendirikan sholat itu akan sangat banyak. Karena mendirikan, menegakkan itu berarti ada komitmen macam-macam. Komitmen kedisiplinan, komitmen waktu, komitmen kepemimpinan, komitmen-komitmen yang lain. Yang berikutnya adalah menunaikan zakat. Sekali lagi, menunaikan zakat itu tidak semua orang punya kesadaran seperti itu. Artinya ini ada suatu filosofinya bahwa menunaikan zakat itu mengandung pemaknaan bahwa kita itu senang membagi, senang memberi, tidak pelit. Nah ini, kalau orang itu pelit itu Allah akan menempatkan pada tempat yang tidak dimuliakan oleh Allah. Yang berikutnya taat kepada Allah, juga taat kepada Rasul. Artinya segala apa yang ketentuan yang ditentukan oleh Allah kita taati, demikian pula yang ditentukan oleh Rasulullah. Yang berikutnya karakter pemimpin tertuang pula dalam surat Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi lindalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri
Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah mulah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ada beberapa kalimat kunci tentang karakter pemimpin. Yang pertama adalah lemah lembut, tidak kasar. Beda, keras itu karena sebab pendirian. Dan yang kedua adalah memaafkan. Senang memaafkan. Kalau ada anak buahnya yang kemudian dia berbuat sesuatu yang tidak benar, diingatkan. Kalau memang dia sudah perubahan dan dia mengakui, maka kita memaafkannya. Dan memohonkan ampunan kepada Allah. Dan yang berikutnya, senang bermusyawarah, memiliki tekad yang bulat, dan yang ditutup dengan bertawakal 'alallah. Kalau sudah berusaha maksimal, sungguh-sungguh, namun kok belum ada hasil yang kuat, ya kita tawakal kepada Allah. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita yakini bahwa di balik itu semua pasti ada suatu hikmah yang bisa kita dapatkan. Memang kita dituntut kesabaran kita untuk mendapatkan hikmah itu. Jadi harus memiliki tekad yang kuat dan bulat. Tidak mudah tidak mudah terpengaruh. Ketika bertekad bulat itu karena dia punya alasan landasan yang kuat. Yang berikutnya, tanggung jawab pemimpin. Tanggung jawab pemimpin di sini tertuang dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini ada beberapa tanggung jawab seorang pemimpin. Yang pertama, menyampaikan amanat. Kalau diberi amanat, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau ada suatu hal yang harus disampaikan, maka dia sampaikan. Tidak pelit untuk menyampaikan suatu ilmu baru kepada yang lain. Apalagi itu kepada yang dipimpinnya. Demikian pada kolega-kolega pun juga menyampaikan suatu amanat, kalimat hal yang baru yang perlu disebarluaskan, juga perlu disebarluaskan. Yang berikutnya, menetapkan dengan adil. Jadi dengan keadilan. Yang berikutnya, memberi pengajaran. Memberi pengajaran di sini bisa orang mampu memimpin, mampu menyampaikan, mampu berretorika, mampu memberikan suatu memimpin dalam suatu rapat misalnya. Maka ini kalau orang tidak mampu memberikan pengajaran, maka dia bukan hal yang mudah untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Butuh teknik, butuh metode. Bahkan kalau seorang guru pun membutuhkan beberapa metode pembelajaran, model-model pembelajaran. Jadi model-model pembelajaran itu dibuat untuk memberikan kemudahan agar orang lain dapat menangkap apa yang kita sampaikan. Kemudian berikutnya adalah kepekaan mendengarkan dan kejelian melihat. Nah, kita selalu mengikuti sifat-sifat Allah, termasuk sifat Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat pun, itu juga akan menjadi bagian inspirasi kita bahwa kita tuh harus peka mendengarkan dan kejelian melihat. Tidak semuanya seorang pemimpin itu kita hanya bicara saja, tapi juga kita dengarkan apa yang menjadi persoalan orang yang kita pimpin, apa yang perlu disampaikan dari mereka. Mungkin mereka juga punya alasan yang kuat yang perlu kita terima. Ini hal yang sangat penting pula. Kejelian melihat, artinya jeli melihat itu sesuatu yang kita pimpin, apa yang jadi di lapangan kita jeli. Ketika ada suatu hal yang begini di lapangan, maka apa yang akan kita lakukan?
Ini kejelian melihat dan kemudian kejelian untuk mengambil suatu sikap. Tugas pemimpin tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas sholati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Jadi yang pertama ini, tugas pemimpin adalah memberi petunjuk. Kalau dalam kita memimpin itu ya, kalau petunjuk itu ya kita ada SOP yang harus dilakukan oleh anak buah kita. Kalau tanpa kita beri petunjuk, kemudian kita meminta anak buah itu atau anggota kita itu mengerjakan sesuatu, tentu tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Padahal kita yang sudah tahu. Yang berikutnya adalah mengerjakan kebaikan, senang mengerjakan kebaikan. Kemudian sehingga di sini ada teladan. Mengerjakan kebaikan bersini berarti bahwa pemimpin itu bisa menjadi teladan bagi orang lain. Yang berikutnya ini adalah mendirikan sholat, menegakkan sholat. Tetap selalu dalam Al-Quran tidak ada kata-kata ayat yang mengatakan kerjakan sholat, selalu mendirikan sholat, selalu menegakkan sholat. Ini berimplikasi yang sangat luas. Dan yang berikutnya menunaikan zakat, sudah saya sampaikan di atas tadi. Yang berikutnya adalah menyembah kepada Allah. Jadi di sini ada suatu tugas pemimpin itu memberikan petunjuk, arahan, bimbingan. Dan ini dari ayat ini, memberi petunjuk ini itu berimplikasi pada beberapa aktivitas. Di antaranya apa? Keluarlah satu panduan, SOP, tuntunan, rujukan. Nah, itu pasti akan ada di dalam satu mekanisme kita berorganisasi. Kita membutuhkan hal yang seperti itu. Dan kemudian setelah itu ya kita tuntut mereka untuk mengerjakan yang benar, yang baik. Kalau sudah tahu ya mengerjakan yang baik, yang benar. Demikian terkait dengan tugas pemimpin. Tugas pemimpin yang berikutnya dalam surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Ada beberapa hal di sini. Tugas pemimpin yang pertama tadi memberi petunjuk sama dengan saya sampaikan tadi. Dengan perintah. Nah, ini diperkuat lagi di sini ada kata-kata dengan perintah. Artinya di sini perintah itu ada aturan yang digunakan. Tadi saya sampaikan ada petunjuk, ada SOP, ada ketika mereka ada SK, ada suatu tugas. Nah, sehingga orang melangkah itu dengan mekanisme organisasi yang harus dilakukan dan dengan disiplin. Yang berikutnya adalah penuh memiliki kesabaran. Harus sabar menghadapi orang-orang yang organisasi atau di mana saja satu komunitas itu pasti akan banyak kita temukan karakter yang beragam. Nah, karakter yang beragam itu karena ada 1000 orang, maka di 1000 karakter, 1000 teknik, 1000 kesabaran yang harus kita lakukan di situ. Yang berikutnya adalah memiliki keyakinan yang kuat. Yakin. Karena orang yakin karena dia punya ilmu yang mumpuni, yang mencukupi. Mengapa dia mengambil langkah ini? Mengapa yang mengambil langkah itu? Karena dia punya dasar. Karena punya dasar maka dia yakin bahwa apa yang diambil, keputusan yang dia lakukan itu adalah benar. Tugas pemimpin yang berikutnya tertuang dalam surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau bapak ibu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, Allah lebih mengetahui kemaslahatan keduanya. Jadi yang beriman, percaya. Jadi kita juga harus percaya dengan kalau anak buah kita sudah melakukan sesuatu dan itu emang sudah dilakukan dan dia mengatakan itu akan melakukan sesuai SOP misalnya. Ya kita harus percaya apa yang dia lakukan. Yang berikutnya menegakkan keadilan, tidak pilih kasih.
pada anak buah ada yang disayang sekali, ada yang tidak disayang. Untuk kita membedakan ada yang miskin dengan yang kaya misalnya. Yang berikutnya dapat menjadi saksi yang benar dan tidak pilih kasih. Tugas pemimpin yang berikutnya tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan sebagai saksi karena Allah, dan janganlah rasa benci mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena itu lebih dekat dengan takwa. Yang pertama yang beriman, saya sampaikan tadi. Yang kedua menegakkan keadilan, juga dalam ayat-ayat sebelumnya sudah ada. Yang menjadi saksi yang benar juga sudah. Jangan membenci. Jangan membenci. Kita tidak boleh membenci satu, senang, yang lain kita benci yang satunya lagi. Berlaku adil, juga dalam ayat sebelumnya sudah saya terangkan. Dan yang terakhir adalah bertakwa kepada Allah. Sebagai ilustrasi, dalam sebuah kesempatan ketika seorang perempuan dari suku Ma'zun dipotong tangannya lantaran mencuri. Kemudian keluarganya itu, perempuan itu meminta kepada Usama bin Said supaya memohon kepada Rasulullah untuk membebaskannya. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah pun marah. Beliau bahkan mengingatkan kehancuran masyarakat sebelum kita ini disebabkan oleh ketidakadilan dalam supremasi hukum seperti itu. Demikian pula dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, adakah patut engkau memintakan kebebasan dari satu hukuman dari beberapa hukuman yang diwajibkan oleh Allah? Kemudian ia berdiri lalu berkhutbah dan berkata, hai para manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu itu rusak atau binasa dikarenakan apabila orang-orang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka bebaskan. Tapi apabila orang yang lemah mencuri, mereka berikan kepadanya hukum. Nah, ini tidak adil. Dan ini apakah realitas sekarang terjadi? Nah, kita simak saja kejadian sekarang ini. Ada orang yang yang korupsi misalnya. Orang korupsi, kejadian kemarin itu orang korupsi cenderung tidak cepat untuk diadili atau ada kebebasan kemudahan. Sementara kita ada hal orang miskin yang mencuri ayam sampai akhirnya dipentungi oleh banyak orang, bahkan akhirnya orangnya itu mati. Hal yang ini sebagai satu penggambaran ini bisa merusak tatanan keadilan dan bisa menghancurkan negara dan masyarakat kalau hal yang ketidakadilan itu ditegakkan atau yang terjadi. Maka itu akan bisa menunjukkan berbagai polemik, persoalan di masyarakat, orang bisa demo dan sebagainya itu karena adanya ketidakadilan. Anakku semuanya, akhir kegiatan ini adalah ada tugas. Tugas yang boleh saya tuliskan adalah berdasarkan pemaparan di atas, maka temukanlah prinsip-prinsip pemimpin. Prinsip-prinsip memimpin. Buatlah kesimpulan dalam suatu teknik penyampaian yang kreatif dan inovatif. Hasil diupload di e-learning dan di grup WhatsApp. Demikian tugas, silakan anak-anakku mengerjakan dan selamat mengerjakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.